Jadi zakat itu mustolahat, untuk yang wajib itu disebut dengan zakat. Jadi kalau barang wajib disebut dengan zakat. Kalau yang tidak wajib bisa disebut dengan sodakoh, bisa disebut dengan hibah, bisa disebut dengan hadiah. Nah itu istilah-istilah yang selain wajib. Jadi yang wajib itu disebut dengan zakat. Kemudian nanti kalau tidak wajib, sunnah, itu ada istilahnya sodakoh, ada istilahnya itu hibah, ada istilahnya itu adalah hadiah. Sodako itu adalah untuk orang yang butuh, maksudnya begitu ya. Jadi sodako itu adalah untuk orang yang butuh. Jadi misalkan ada orang nggak makan atau makannya tidak layak, kita kasih duit supaya dia bisa makan dengan baik, atau memang dia tidak punya duit sama sekali untuk beli makan. Maka ini fakir miskin, ini namanya butuh bantuan kita, ini namanya sodakoh. Tapi kalau kita kepada ulama, kepada guru kita, itu bukan sodakoh. Jadi jangan salah penyebutan. Kita memberi kepada kiai, kepada ulama yang memang betul-betul ulama, kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita sholat, itu namanya bukan sodakoh, tapi namanya hadiah. Seperti anak menang lomba azan diberi hadiah. Hadiah itu bentuknya ikroman, karena kita memuliakan. Karena kita memuliakan guru kita, maka kita memberikan sesuatu. Karena kita dalam rangka memuliakan, bukan guru kita butuh, bukan. Nah, itu nanti akan kita bahas detail di belakang. Tetapi setidaknya itu gambaran sedikit tentang yang sunnah. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang yang kita muliakan, kepada guru-guru kita, itu namanya bukan sedekah tapi hadiah. Dan itu niat kita tidak membantu beliau. Kadang beliau itu sudah lebih dari cukup, maksudnya begitu. Tapi kenapa kita ngasih beliau itu dalam rangka supaya duit hasil kerja kita itu betul-betul tersalurkan untuk kepentingan yang baik. Oke. Kalau kita misalkan punya duit, diberikan beli kopi, beli rokok, beli macam-macam, punya tenaga digunakan untuk nonton bal, misalkan begitu. Tapi kalau guru-guru kita yang mulia, para ulama-ulama itu, kita sowan, ngasih hadiah, itu duit itu digunakan untuk beli kitab. Akhirnya ilmu Islam semakin menyebar. Duit diberikan makanan, makanannya merasuk ke tubuh menjadi kuat, kemudian digunakan untuk mengajarkan ilmu syariat, menyebarkan ilmu. Berarti duit kita itu punya kontribusi dalam penyebaran agama Islam. Paham nggih? Sehingga kita memberi hadiah kepada orang-orang yang mulia itu, kepada guru-guru kita, bukan kita berjasa, tapi guru itu yang berjasa. Kenapa kok guru itu yang berjasa? Sebab ikut tasarruf. Tasarruf niku apa? Mengalokasikan uang kita itu di jalan yang benar. Nah, kalau kita alokasikan sendiri, kita digunakan untuk dangdutan, nyewa ini yang ndak niku. Tapi di tangan orang-orang yang benar, uang itu dikelola menjadi baik. Maka kita bukan yang berjasa, tapi beliau yang berjasa. Maka kalau diterima berarti kita ini harus bersyukur. Ini kalau memang guru ini betul-betul orang yang memperjuangkan syariat, maksudnya ulama yang betul-betul ulama, sehingga amaliyahnya itu dalam rangka memperjuangkan ajaran syariat Islam. Kira-kira itu nanti akan kita bahas lagi di belakang, bagaimana detailnya tentang zakat, apa sedekah yang sunnah. Selanjutnya zakat itu ada dua. Ya, zakat itu pembagiannya ada dua. Satu, ada zakat itu disebut zakat mal, harta. Kemudian dua, itu ada istilah zakat itu zakat badan. Nah, nanti akan kita bahas secara rinci, tetapi setidaknya pada sore hari ini kita bahas mukaddimahnya saja dulu.
Jadi apa bedanya zakat itu yang mal dengan zakat itu yang badan? Zakat badan itu zakat fitrah. Zakat mal itu selainnya itu namanya zakat mal. Jadi orang punya usaha lebih dari asetnya lebih dari sekitar 77 gram emas, maka itu namanya nanti perdagangannya sudah wajib zakat. Orang punya kambing lebih dari 40, maka nanti wajib zakat. Ini punya fungsi yang berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu fungsinya, zakat badan itu fungsinya bagaimana di hari raya Idul Fitri itu tanggal 1 hari 1 malam, karena itu namanya lebaran, itu supaya orang bisa bergembira, supaya orang sama-sama bisa bahagia. Jadi pada tanggal 1 itu kan hari bergembira. Zaman dahulu orang bisa makan makanan pokok, itu sudah kunci bahagia orang. Zaman dahulu orang bisa makan beras putih, itu sudah bisa bahagia. Hidupnya sudah aman, istilahnya begitu. Sehingga kewajibannya adalah bayar zakat fitrah itu dengan beras, yang maksudnya apa? Supaya orang bisa makan beras putih, semudahnya itu begitu. Supaya orang pada hari lebaran itu bahagia, tidak makan telo, tidak makan gaplek. Yang zaman dulu orang punya duit belum tentu punya beras. Ya kalau sekarang di beberapa waktu orang punya duit belum tentu punya gas, misalkan begitu. Maka gas itu akan menjadi lebih penting untuk masak dibandingkan duit. Gas kan 20.000. Kalau tidak ada gas, orang punya uang lebih 20.000, punya 30.000, nggak ada artinya. Lebih baik punya gas daripada punya duit 30.000, meskipun gas harganya 20.000. Di satu titik demikian. Itu filosofisnya zakat fitrah. Yang penting orang itu bisa makan. Zaman dahulu begitu. Ya kalau sekarang itu sudah beda. Orang sudah tidak bahagia punya beras itu hari ini. Orang itu bahagia kalau punya lebih dari itu sekarang. Berarti kehidupan kita ini jauh lebih aman dibandingkan awal munculnya kewajiban orang itu harus zakat fitrah. Sekarang tidak ada. Orang gondang legi ini tidak ada. Orang hari lebaran itu tidak punya makan beras putih, jangankan makan beras putih, tidak punya ayam itu kayaknya tidak ada. Nah begitu. Maka hari ini sudah luar biasa. Filosofis itu sudah hampir hilang. Maksudnya begitu. Karena fungsi daripada zakat fitrah itu bagaimana semua bahagia, dan ukuran bahagia bisa makan pokok yang standar. Standarnya ya apa? Ya beras putih kalau orang sini. Itu fungsi zakat fitrah. Ada fungsi dari zakat mal. Nah, fungsi zakat mal ini agak berbeda. Zakat mal itu fungsinya adalah bagaimana orang yang aslinya hari ini menjadi mustahik zakat. Jadi hari ini orang itu mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tahun depan dia sudah tidak menjadi mustahikus zakat, tapi dia menjadi muzaki. Dia harus menjadi orang yang berkewajiban bayar zakat. Jadi fungsi zakat mal itu begitu. Orang hari ini dia menerima zakat karena dia tidak mampu. Nah, zakat itu ada supaya orang ini tahun depan tidak menjadi mustahik zakat, tapi menjadi muzaki. Kok ada orang melarat begitu ya, dia menjadi mustahik zakat padahal dia berteman dengan muzaki mulai umur 10 tahun sampai mati. Ini pasti ada yang salah ini. Ada yang salah dalam pengelolaan zakat. Nah, maksudnya secara Islam ini pasti ada yang problem, kecuali kalau secara pikiran kapitalis. Kalau kapitalis memang begitu pikirannya. Orang melarat itu biar selamanya menjadi melarat. Karena kalau dia melarat, dia bisa
dikendalikan. Jadi pikiran kapitalis itu, orang melarat itu pasti dijuju, istilahnya itu dijuju. Kasih uang 20.000, kasih uang 50.000, kasih uang 10.000. Kalau mau 50.000 datang ke rumah saya. Ini namanya juju. Selamanya dia akan menjadi melarat. Nah ini kapitalis punya kepentingan. Apa kepentingannya? Supaya dia bisa diatur. Kalau saya punya kepentingan, nanti bisa diatur. Kepentingan pemilu, kepentingan apa datang ke tempat saya, tak kasih 20.000, tak kasih 50.000, yang penting ikut aturan saya. Islam tidak begitu caranya. Islam, orang yang miskin dikasih modal, begitu. Jadi zakatnya kan besar itu. Kalau asetnya miliaran, berarti zakatnya bisa mencapai 10 juta, bisa mencapai 20 juta. Lah 20 juta itu dibuat beli, tergantung dia kemampuannya di bidang apa. Kalau dia ahli jahit, belikan mesin jahit. Kalau dia punya skill bengkel, belikan itu untuk peralatan bengkel. Sehingga dia punya usaha untuk mencukupi kebutuhan, sehingga dia tidak bisa dijuju. Datang ke rumah saya tak kasih 20.000, enggak mau dia. Saya sudah punya kerjaan, saya punya pekerjaan yang terhormat dengan keringat saya. Dia enggak bisa diatur-atur. Nah orang kapitalis, orang yang punya duit, nah meskipun agamanya Islam, kadang cara berpikirnya seperti orang kapitalis. Tapi orang Islam tidak begitu caranya. Bagaimana saudara kita yang miskin tahun depan menjadi kaya, menjadi muzaki. Nah ini kalau orang tidak bersih, hatinya tidak betul-betul ingin mengembangkan dan mensiarkan Islam, tidak akan mau begitu. Kenapa? Nerek arek-arek isu GKB tahun ngarep gak kena tak toto iki. Ayo nang omah tak kei 20.000, tak kei 50.000, gak gelem ora, ya kan? Gak apa 50.000 aku iso ngasilno 100.000 dengan cara terhormat. Nah, ini akan menjadi problem. Jadi saya ulangi lagi, fungsi di dalam syariat Islam itu zakat itu fungsinya adalah zakat mal, fungsinya adalah pemerataan di dalam perekonomian. Kenapa pemerataan? Supaya tidak saling ketergantungan satu sama lain. Lalu bagaimana teknisnya? Nah, nanti kita akan bahas di belakang secara detail. Tetapi secara gambaran sederhana, misal kita punya modal atau punya zakat. Jadi kalau duit itu 100 juta, maka zakatnya 2,5%-nya. Berarti jumlah duitnya adalah 2,5 juta. Bagaimana cara pengelolaan 2,5 juta ini? Dikasihkan satu orang atau maksimal 2 orang kalau 2,5 juta. Tidak 2,5 juta ini dikasih ke orang 20.000. Kalau 20.000 dibelikan bakso habis 20.000. 20.000 diberikan untuk pulsa habis. Tapi 2,5 juta itu dikasihkan ini beli gerobak bakso. Sekaligus beli bahan untuk 2 kali atau 3 kali pertemuan, 2 kali jualan, 3 kali jualan. Karena yang pertama, kedua mungkin masih ada rugi, nggak hasil, nggak bisa kulaan lagi. Maka uang ini dibelikan gerobak, diberikan modal sampai 3 kali sampai 4 kali. Mungkin 1 kali, 2 kali belum untung, sehingga berikutnya masih bisa kulaan. Nah ini cara pengelolaan zakat yang sebenarnya. Sehingga bila di daerah itu wujud syar'i atau bahasanya badan pengelola zakat itu disebut maju, bila yang tahun ini adalah menerima zakat, tahun depan dia wajib membayar zakat. Ini namanya pengelolaan zakat dalam Islam maju. Tapi kalau bertahun-tahun cuma bagi beras, bagi minyak goreng, yang melarat tetap melarat, yang kaya semakin kaya, maka ini berarti tidak sukses dalam pengelolaan zakat. Nah, justru membuat orang fakir miskin semakin bergantung.
hanya ingin menerima, tapi tidak diberitahu, tidak diberi cara, tidak ada pembinaan bagaimana pengelolaan kekayaan. Lah zakat itu fungsinya demikian. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam konteks yang sekecil-kecil mungkin, karena ini bab yang memang agak berat. Jadi begitu ya, agak berat dalam bab ini, memang luar biasa berat. Kenapa berat? Ya karena kalau orang itu yang miskin-miskin itu jadi kaya semua, ini orang-orang kaya ini yang punya kepentingan ngatur-ngatur ini kan menjadi tergeser nanti kepentingannya. Nah, syariat Islam punya kepentingan mendudukkan ini. Kapitalis punya kepentingan yang berbeda. Nah, ini problem sebenarnya yang serius hari ini yang dihadapi. Nah, zakat itu dibagi menjadi dua tadi nggih. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan itu nanti yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, zakat mal itu ada beberapa zakatnya, yaitu nanti akan ada zakat ternak. Jadi ada zakat ternak, kemudian ada zakat tumbuh-tumbuhan, nanti juga akan ada zakat perdagangan, kemudian nanti akan ada zakat penemuan barang-barang yang kemungkinan kalau di sini tidak ada, mungkin kalau di luar Jawa mungkin kita akan temukan. Setelah zakat itu dibagi menjadi dua tadi itu, zakat mal kemudian zakat badan,